Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani sawit dimanapun berada. Nah, di depan saya ini adalah area lembur bukit. Dan juga sebagian juga masih ada tanah yang rata di atasnya, kita lihat seperti ini. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwasannya kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman kelapa sawit pada area terasan, jumlah tanaman pohon per hektar itu lebih banyak jumlah pohon per hektar pada tanaman areal berteras belum menentukan banyaknya tanaman tadi. Semakin banyak tanaman yang kita tanam pada areal berteras ini, pada standar pohon per hektarnya, bukan menentukan keberhasilan daripada produktivitas tanaman kelapa sawit, melainkan kunci keberhasilan daripada menanam areal tanaman kelapa sawit di areal terasan adalah yang pertama, yaitu pengaturan jarak tanam yang ideal, yang pas pada areal berbukit. Jadi yang kedua adalah pengaturan daripada jalan. Jalan harus kita konsep seperti yang kita lihat di bawah ini. Itu adalah jalan, jadi penghubung nanti dari atas buahnya bawah turun ke bawah, dan juga nanti di atas sana ada juga jalannya. Jadi kalau areal berteras ini sudah kita tentukan jarak tanam yang sudah efektif, yang bagus, yang optimal, yang standar. Kalau tidak ada jalannya maka tidak ada artinya juga. Maka nanti akan terjadi kesulitan dalam hal merawat dan apalagi nanti pada waktu masa pengutipan, masa panen. Nah, di sini yang mau saya jelaskan bagaimanakah cara menentukan areal terasan seperti ini yang di bukit ini agar supaya standarnya cocok seperti apa yang kita harapkan. Jadi kita tidak bisa samakan kalau jarak tanam yang di datar ini dengan tanaman yang di terasan seperti ini. Kenapa? Kalau nanti di tanaman rata bisa setahun pohon per hektarnya 143 kita katakan. Kalau kita samakan dengan yang di terasan maka nantinya akan terjadi etiolasi. Kenapa? Akan terjadi perapatan tanaman pada areal berteras. Artinya apa? Tanaman tadi akan berebut akan cahaya matahari. Beda dengan tanaman yang rata yang kita lihat seperti di atas ini. Ini bisa kita buat 143 pokok per hektar, tapi yang di teras belum tentu. Kita tidak bisa menentukan sama dengan 143. Nah, bagaimana caranya menentukan? Nah, seperti ini kita lihat pemirsa. Jarak rumus menentukan areal berteras adalah A. A itu di mana titik di teras ini untuk menentukan pertamanya. Nah, kemudian A kali 1 per cos alpha. Nah, dalam terasan ini yang seperti kita lihat itu, dari jarak dalam barisannya adalah di dalam teras. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di teras yang 9 meter, 9 kali 8 meter kita katakan jarak tanamnya. 9 meternya itulah di dalam teras ini. Semuanya di dalam teras jarak 9 meter. Kemudian kalau kita buat 8 meter jarak tanamnya antar barisan, maka itu nanti kita tentukan bagaimana konsepnya untuk menentukan 9 kali 8 meter itu berapa meterkah yang jarak antar teras satu dengan teras yang lain. Nah, untuk kunci pertama pembuatan teras harus kita buat dari atas dulu. Harus dari atas bukit dulu. Nah, seperti ini. Kenapa dibuat cos alpha? Karena kemiringan tadi ini, kita lihat kemiringan daripada bukit ini membentuk kosinus alpha. Jadi untuk penentunya kita harus dari puncak-puncak itu. Kan kita lihat pemirsa, setiap teras satu dengan teras yang lain jaraknya semakin jauh. Kenapa? Katakan yang di atas itu adalah 20 derajat, ke bawah bisa jadi sampai 20, 25 atau 30, bahkan sampai maksimalnya bisa 35 derajat ke bawah. Maka jarak tanamnya itu, jarak antar barisan itu kan pasti berbeda. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita lihat pemirsa. Kalau kita lihat kemiringan ini adalah 20 derajat. Nah, kita lihat kalau kemiringan 20 derajat. Kalau kemiringan jarak 20 derajat, maka yang tadi A tadi itu adalah titik pertama, di mana kalau contoh kita buat titiknya di sini, di ujung ini pertama untuk menentukan ke bawahnya, itulah titik pertamanya. Jadi A sama dengan A dikali 1 per cos alpha. Maka A tadi adalah 8 meter. Jadi karena kita gunakan tadi jaraknya 9 kali 8 meter. Jadi 8 dikali 1 per cos alpha. Cos alpha tadi kosinus 20 derajat. Jadi sama dengan 8 dikali 1 dibagi 0,94.
Jadi sama dengan di bawahnya sama dengan 8 dibagi 0,94, maka jarak tanamnya adalah 8,5 meter. 8,5 meter lah jarak 8,5 meter lah jarak antar teras tadinya kalau dia 20 derajat kemiringannya. Seperti ini pemirsa. Jadi berapakah SPH-nya kalau jaraknya kemiringan tadi 20 derajat, seandainya rata itu adalah 20 derajat, maka dia adalah jarak dalam barisan 9 meter, jarak antar teras adalah 8,5 meter. Maka SPH-nya adalah 10.000 dibagi 9 meter, jarak dibagi jarak tanam 9 meter kali 8,5. Maka dia adalah 10.000 dibagi 76,5 adalah perkalian dari jarak tanam, maka SPH-nya adalah 130 pokok per hektar. Nah, kalau ini seandainya adalah kemiringan 20 derajat. Seandainya kemiringan dia 25 derajat, maka seperti tadi, kosinus dari 25 derajat adalah 0,91. Maka 8 meter tadi dibagi 0,91, maka jarak tanamannya adalah 8,79 meter. Nah, berapa SPH-nya? SPH-nya adalah seperti tadi, 10.000 per meter dalam 1 hektar dibagi jarak tanam. Jarak tanam 9 meter kali 8,79 lah yang kosinus kemiringan 25 derajat. Maka 10.000 dibagi 79,1 meter, hasilnya adalah SPH-nya adalah 126 pokok per hektar. Nah, seperti ini pemirsa untuk menentukan jarak antar teras satu dengan teras yang lain. Jadi pada prinsipnya adalah kemiringan tadi itulah menentukan, kita harus tahu berapa kosinus daripada setiap teras satu ke teras yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk kita semua bahwasanya bagaimana menentukan antara teras satu dengan teras yang lain agar supaya jarak tanamnya bisa standar. Demikian saja agar supaya bisa dipahamin, bisa dimengerti untuk petani yang membuat kebunnya areal berteras. Maka penentuan untuk teras satu ke teras lain maka harus dilakukan jarak tanam yang sesuai. Jadi menggunakan apa? Jadi setelah kita membutuhkan titik-titik tadi di antar teras, maka yang bekerja adalah antara alat ekskavator ataupun bulldozer. Itulah yang digunakan pada areal berteras ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.